Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran jarak jauh IPA MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. Mungkin berdasarkan pengetahuan dan pengalamanmu, kamu tentu dapat menentukan dengan cepat bahwa manusia, kucing, nyamuk, pohon mangga, dan tanaman padi itu merupakan makhluk hidup, ya kan? Sebaliknya, tanah, batu, kursi, dan sepatu itu merupakan benda tak hidup. Akan tetapi, tidak semua benda itu mudah dikelompokkan sebagai makhluk hidup atau benda tak hidup. Sebagai contoh, misalnya kita sering kali kesulitan untuk memastikan apakah virus, misalnya virus yang sekarang beredar nih ya, virus COVID-19 katanya. Nah, apakah virus COVID-19 atau virus corona ini termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup? Untuk dapat menentukan apakah sebuah benda termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup, kita harus mengetahui ciri-ciri benda tersebut. Setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Lalu apa saja ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup? Jika kamu memperhatikan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarmu, kamu dapat melihat keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Nah, keanekaragamannya tidak terbatas pada penampilan fisik saja, tetapi juga terlihat pada struktur tubuh, tingkah laku, dan interaksinya dengan yang lain. Untuk mempermudah pengenalan dan pembelajarannya, maka makhluk hidup itu diklasifikasikan. Bagaimana cara mengklasifikasinya? Kamu dapat menemukan jawabannya setelah mempelajari bab ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mungkin kita sudah tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup ini sudah pernah diajarkan di IPA waktu kalian masih di SD atau di MI ya. Nah, maka untuk saat ini kita akan mengulang dulu nih berdasarkan ciri-ciri makhluk hidupnya. Apa saja? Yang pertama itu adalah bergerak. Semua makhluk hidup itu dapat bergerak, ya kan? Manusia dan hewan itu dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan itu memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut dengan alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Sebaliknya, pergerakan pada tumbuhan itu dilakukan oleh sebagian tubuhnya saja, sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contoh gerak tumbuhan itu adalah ujung batang yang bergerak ke arah datangnya cahaya, atau akar yang bergerak menembus tanah, dan daun putri malu akan menguncup ketika disentuh. Nah, itu adalah contoh-contoh gerak yang ada pada tanaman. Lalu berikutnya, yang kedua namanya adalah memerlukan makanan. Makanan dan air itu merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, setiap makhluk hidup itu mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanan. Tumbuhan hijau itu dapat menyusun makanannya sendiri dari air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari melalui proses yang disebut fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa zat tepung atau karbohidrat. Nah, fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Oleh karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri berupa bahan organik, maka tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof. Nah, makhluk hidup juga ada yang disebut sebagai heterotrof, yaitu makhluk hidup yang menggunakan bahan organik sebagai sumber makanannya. Contohnya adalah manusia dan hewan. Manusia memakan tumbuhan dan hewan, sedangkan hewan memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Berikutnya, yang ketiga itu adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya.
Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari luar atau dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya mata peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap rangsangan suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. Nah, tumbuhan itu tidak memiliki indera seperti pada manusia dan hewan, tetapi peka juga terhadap rangsangan. Misalnya, ujung batang selalu menghadap ke arah datangnya cahaya, atau ujung akar tumbuh ke bawah karena gaya gravitasi, atau putri malu akan mengatup daunnya jika disentuh. Nah, sifat mampu menanggapi rangsang yang datang dari lingkungan itu disebut sebagai iritabilitas. Nah, kemudian yang keempat itu cirinya adalah bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimia atau kimiawi ya. Energi yang dihasilkan itu digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Nah, manusia itu bernapasnya dengan paru-paru. Hewan yang hidup di darat juga bernapas dengan paru-paru, misalnya kucing, kelinci, ayam, burung, dan sapi. Hewan air umumnya bernapas dengan insang. Misalnya ikan gurame, ikan tuna, dan ikan hiu. Ada pula hewan air yang bernapas dengan paru-paru, tetapi dapat bertahan lama di dalam air. Misalnya penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung. Yang merupakan kelompok hewan mamalia air ya. Nah, beberapa kelompok hewan memiliki alat pernapasan yang masih sederhana. Misalnya cacing tanah bernapas dengan kulit, dan serangga bernapas dengan trakea. Bagaimana pernapasan pada tumbuhan? Tumbuhan bernapas mengambil oksigen itu melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut stomata. Selain itu, udara pernapasan juga keluar melalui lubang-lubang kecil pada batang yang disebut lentisel. Nah, ciri yang kelima adalah tumbuh. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Bisa dilihat seperti gambar nih ya. Jadi manusia tumbuh, kemudian anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh juga menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Dengan kata lain, tumbuhan, manusia, hewan, semuanya tumbuh. Nah, maka tumbuh itu merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Ya kan, kita yang sudah besar misalnya tidak mungkin menjadi bayi lagi. Pertumbuhan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Dari makanlah, makhluk hidup dapat energi dan zat penyusun tubuh. Kemudian yang keenam, itu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setelah berolahraga, tubuhmu berkeringat, ya kan? Demikian pula saat udara terasa panas, tubuhmu berkeringat. Sebaliknya, saat udara dingin, kamu lebih sering buang air kecil, mengeluarkan urin. Keringat yang mengandung garam dan mineral, dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada pula karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi atau pernapasan. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup ini disebut sebagai ekskresi.
Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa ini bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan air melalui paru-paru. Air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Nah, jadi macam-macam ya alatnya untuk ekskresi ini. Jadi kalau pada manusia itu ada paru-paru, hati, ginjal, kulit, atau yang disingkat pahagiku, paru-paru, hati, ginjal, kulit ya. Nah, yang ketujuh ini adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, induk cacing itu melahirkan anak cacing, induk kuda melahirkan anak kuda, dan induk sapi melahirkan anak sapi. Dari satu individu berkembang menjadi banyak individu. Itulah yang disebut berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Perkembangbiakan dapat terjadi secara kawin atau seksual dan tak kawin atau aseksual. Nah, reproduksi seksual itu merupakan reproduksi dengan cara meleburkan sel telur dengan sel sperma, sedangkan reproduksi aseksual atau vegetatif itu merupakan reproduksi tanpa adanya peleburan sel telur dengan sel sperma. Manusia berkembang biak secara generatif. Hewan dan tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif, ada yang secara vegetatif. Reproduksi vegetatif dapat terjadi melalui pertunasan, kemudian contohnya pisang atau stek, contohnya pohon mangga, atau umbi, contohnya pohon singkong. Yang terakhir dari ciri-ciri makhluk hidup itu adalah beradaptasi. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka biasanya menggulungkan badannya, ya kan? Apakah hewan tersebut menggulungkan badannya pada hari panas? Perhatikan bahwa unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri atau kecil ya. Dia fungsinya untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Semua contoh tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Nah, dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup ini mempunyai sifat atau ciri. Ciri tersebut adalah bernapas, bergerak, bereaksi terhadap rangsangan atau iritabilitas, memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari makhluk hidup yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.